Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 971 sampai 975. Dia jarang muncul dalam gerakan putri muda ini. Semua orang tidak menyangka Zhou Yao akan menyerah. Ye Chong terkekeh dan berkata, "Itu bukan masalah. Tapi, apakah kamu akan memenuhi apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya?" Semua orang memikirkan tarian panas itu lagi. Semua orang ingin menontonnya, tetapi mereka juga tahu bahwa temperamen Zhou Yao sangat galak dan kuat minggu ini. Bagaimana dia bisa menari hot dance? Meskipun dia kalah, bahkan jika dia membunuh Zhou Yao, dia tidak akan menari. Poin ini, semua orang masih mengenal Zhou Yao dengan sangat baik. Tanpa diduga, Zhou Yao sedikit mengangguk dan berkata, "Oke." Semua orang terkejut lagi. "Saya Cao, benarkah?" Zhao Shuaiting adalah orang pertama yang menunjukkan kegembiraan. Benar-benar, coba pikirkan, ketika seorang wanita cantik seperti Zhou Yao menari di depannya, darah pria itu menyembur, mata mereka menunjukkan kegembiraan, dan air liur mereka akan mengalir keluar. Kucing kecil itu mendengus, sekelompok pria bau. Zhou Yao melihat ekspresi semua orang, dan mendengus dingin, "Apa urusanmu? Nyonya tuaku hanya mengatakan bahwa aku ingin menari sendirian untuk instruktur Ye. Kalian semua keluar dari sini." Semua orang sungguh mengecewakan, anak kucing, manusia serigala, dan titan semuanya ditendang oleh Zhou Yao. Di dalam ruangan, hanya Ye Chong dan Zhou Yao yang tersisa. Dengan keras, Zhou Yao menutup pintu rumah. Kemudian, dia berbalik dan menghadap Ye Chong. Melihat tubuh anggun Zhou Yao, Ye Chong tidak bisa menahan untuk menelan. Zhou Yao berkata, "Baiklah, saya hanya akan menari satu bagian, Anda menontonnya." Zhou Yao tersipu. Sangat malu, mata Ye Chong tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan dia menyentuh hidungnya dengan wajah memerah. Oke. Setelah itu, Zhou Yao menundukkan kepalanya, penuh rasa malu, menggigit bibirnya dengan ringan, dan menari. Meskipun sosok Zhou Yao bagus dan tubuhnya cukup lembut, gerakannya agak kaku, tidak seperti menari, tetapi lebih seperti serangkaian pukulan. Meski begitu, tampilannya tetap sangat enak dipandang. The Titans, Werewolves, Cowboys, Buckers, dan Butchers yang dikucilkan semuanya bersaing. Mereka semua ingin menempati ruang kecil yang menyedihkan di antara pintu. Dari sana, orang bisa mengintip ke dalam rumah. Siapa yang tidak ingin melihat kepala botak menari di dalamnya? Anak kucing itu memanfaatkan fakta bahwa orang-orang itu menggonggong dan melambai-lambaikan cakarnya, dan diam-diam mengintip ke dalam. Setelah itu, semua orang mencapai kesepakatan, masing-masing menonton sebentar. Segera setelah itu, semua orang memandang Zhou Yao melalui pintu sempit dengan penuh minat. Meskipun Anda hanya dapat melihatnya, Anda harus menyerahkan posisi Anda. Namun, semua orang melihat tarian Zhou Yao. Hahaha, pria botak ini benar-benar menari. Ya Tuhan, aku sangat lucu. Koboi itu tertawa, semua orang bertukar suara rendah, saling memandang dan tersenyum. "Apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan, yang mengejutkan semua orang. Mereka hanya fokus untuk meraih celah pintu barusan, sama sekali mengabaikan bahwa ada seseorang yang mendekat di belakang mereka. Melihat ke belakang, itu tidak lain adalah Kapten Feng Shenbing, Zhou Budong. "Kapten Zhou, kamu kembali," bisik manusia serigala. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu intip?" Tanya Zhou Dong, suaranya tidak terlalu keras. Tidak apa-apa," ucap Titan. Zhou Budong juga sangat penasaran, dan bertanya dengan suara rendah, "Siapa yang ada di dalam?" "Iya." Botak dan Koboi hendak menjawab, "Apa?"
Zhou Buyi mendengar bahwa itu adalah putrinya. Siapa lagi? Apakah itu laki-laki? Bake mengangguk, dan instruktur Ye memang laki-laki. Zhou Budong tercengang, dia masih mengenal putrinya, dia seorang wanita. Bagaimana dia bisa bersama seorang pria? Dia mendorong membuka Bake di sebelah celah pintu. Minggir, biarkan aku melihat juga. Kemudian, dia melihat ke dalam. Tidak masalah jika Anda melihatnya, tetapi Anda benar-benar melihat putri Anda menari. Wajah tua Zhou Butong langsung memutih. Ada apa? Apakah putri saya benar-benar menari? Apakah Anda menari untuk seorang pria? Bagaimana bisa? Sial, putrinya pasti dibius. Pria mana yang begitu berani bermain dengan putriku? Memikirkan hal ini, dia menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Sebelum semua orang bisa menghentikannya, terdengar ledakan dan pintunya sudah terbuka. Lalu, ada adegan yang sangat memalukan. Salah satu kaki Zhou belum mendarat, dan dia memandang Zhou Yao dan Ye Chong yang duduk di dalam karena malu. Kedua tangan Zhou Yao terangkat di atas kepalanya, memberi isyarat dalam bentuk angsa, tubuhnya sedikit membungkuk, pantatnya terangkat, dan dia berdiri di sana dengan postur yang sangat anggun. Dia memandangi ayahnya dan gerombolan tentara Feng Shen yang memiliki niat jahat, dan wajah kecilnya langsung memerah. Ye Chong menyesap teh barusan, dan dia memuntahkannya dengan suara puff. Wajah tuanya juga memerah. Semua orang merasa malu untuk sementara waktu. Zhou Butong melihat putrinya menari untuk Ye Chong. Dia yang pertama bereaksi, dan tersenyum. Oh, jadi itu instruktur Ye? Hei, siapa aku? Nah, nak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, Ye. Chong telah datang ke sini untuk menjadi instruktur. So Zhou Bubu tidak meneleponnya. Dr. Ye mengubah namanya menjadi instruktur Ye. Saat itulah Zhou Yao kembali sadar, dan dengan cepat berdiri tegak. Dia sangat malu sehingga dia menginjak kakinya dan berbalik untuk melarikan diri. Manusia serigala, tukang daging, Bake dan yang lainnya di pintu semua memandang Zhou Yao dengan seringai. Zhou Yao memelototi mereka, dan semua orang dengan cepat berhenti tertawa. Zhou Butong melangkah maju. Hei, siapa aku? Ternyata menjadi instruktur Ye. Tidak heran aku memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membiarkan putriku menari untukmu. Ye Chong tersenyum canggung, tidak tahu harus berkata apa. Nyatanya, dalam benak Zhou Budong, akan sangat menyenangkan jika putrinya bisa bersama Ye Chong. Semua orang berbasa-basi lagi, dan kemudian Zhou Budi mengusir semua orang, hanya menyisakan Ye Chong. Ngomong-ngomong, Zhou Budong tiba-tiba bertanya, bukankah dua patroli datang ke saluran kedua? Bagaimana dengan mereka? Ye Chong berkata dengan acuh tak acuh, biarkan aku menghajarmu. Zhou Budong tertegun, apa? Setelah itu, Ye Chong menceritakan apa yang terjadi hari ini. Setelah Zhou Budong mendengar ini, dia merasa sedikit kesal. Apa-apaan, Wang Zhen bajingan? Jika aku melihat ke belakang, aku akan melepaskannya. Zhou Butong memarahi. Kemudian, dia melanjutkan, kedua inspektur ini baru saja pergi. Lagi pula, tidak ada gunanya mereka tinggal di sini. Instruktur Ye, Anda harus tahu tentang prajurit palsu, Ye. Chong mengangguk, baru-baru ini, prajurit boneka di Tiongkok bermunculan seperti jamur setelah hujan musim semi, dan telah sangat membahayakan keamanan negara, jadi saluran kedua telah mengambil tindakan, kata Zhou berbeda. Ye Chong sudah tahu ini. Zhou Butong melihat sekeliling, dan kemudian berkata kepada Ye Chong secara misterius, Instruktur Ye, Anda mungkin tidak tahu sesuatu. Penyelidikan saluran kedua telah menemukan bahwa ternyata ini dapat menghasilkan hormon transformasi prajurit semu, dan itu memiliki sesuatu hubungannya dengan orang Mao. Orang Mao? Zhou Budong mengangguk penuh arti. Orang Mao? Orang dari dingin utara. Menurut legenda, orang Mao adalah bangsa pejuang, tinggal di wilayah pegunungan,
dan adat istiadat rakyat mereka keras. Dekade yang lalu, ada sebuah organisasi misterius di negara Mao. Mereka menciptakan sejenis obat ajaib, yang memiliki efek yang sama dengan hormon transformasi saat ini. Namun, organisasi itu menghilang karena suatu alasan, ada yang namanya transformasi hormon. Zhou berkata berbeda. Ye Chong berpikir, apakah benar-benar ada hubungan antara keduanya? Sekarang sebagian besar kekuatan saluran kedua telah menyelinap ke Mao untuk menyelidiki kebenaran. Jadi di pihak Huaxia, sebenarnya ada kekurangan kekuatan itu. Sebabnya, Instruktur Ye, kami sangat perlu melatih sekelompok master yang dapat mengalahkan para pejuang boneka ini dan melindungi rakyat Tiongkok. Inilah mengapa Zhou Budi sangat ingin menemukan Ye Chong sebagai instruktur. Dan mengapa pulau pelatihan sementara ini? Alasan mengapa itu dapat dibangun begitu cepat. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan sekelompok master sejati. Ye Chong mengangguk dan berkata, jangan khawatir, dalam 10 hari, saya akan memberi Anda sekelompok prajurit tingkat Huang. Zhou Butong sangat gembira ketika mendengar ini. Instruktur Ye, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Ye Chong sedikit tersenyum. Kapan saya pernah berbohong kepada seseorang? Anggota tim Anda memiliki kualifikasi yang baik. Di bawah kepemimpinan saya, 10 hari sudah cukup. Zhou Budong sangat gembira. Oke, kalau begitu tolong serahkan pada Instruktur Ye, botol anggur. Instruktur Ye, hari ini kita harus minum sampai mabuk. Ye Chong awalnya ingin menolak, tapi Zhou Budong terlalu antusias. Zhou Budong mengaku sebagai peminum yang sangat baik, tetapi Ye Chong memiliki tubuh dewa naga. Minum itu seperti air minum, dan dia tidak terpengaruh oleh alkohol. Akibatnya, tentu saja, dia membuat Zhou mabuk secara berbeda. Pada akhirnya, panggang dan tukang daging yang datang dan membawa pergi Zhou Butong. Keduanya sangat terkejut. Anda tahu, Zhou Butong adalah yang disebut Dewa Dionysus di Feng Shenbing. Dia benar-benar meminum Zhou berbeda dengan bagian bawah meja. Tampaknya instruktur baru ini tidak hanya luar biasa dalam kungfu, tetapi bahkan lebih baik dalam minum. Selama 3 atau 4 hari berikutnya, Ye Chong masih memimpin kerumunan untuk makan hazel. Sama seperti ketika Zhao Shuaiting dilatih, dia mengajak semua orang untuk makan makanan lezat yang berbeda setiap hari, dan memasukkan berbagai obat spiritual ke dalam makanan. Karena teladan Zhao Shuaiting, tidak ada yang meragukan Ye Chong sama sekali. Terlebih lagi, Zhou Yao masih menulis catatan di sampingnya, terus bertanya pada Ye Chong apa prinsip dari metode pelatihan ini. Pagi ini, Ye Chong tiba-tiba menerima telepon dari Tang Chun. Tang Chun awalnya membantu Ye Chong mengurus seluruh grup Dewa Naga. Sekarang, perusahaan grup akhirnya berada di jalur yang benar dan semuanya beres. Setiap departemen di bawah grup Longshan, termasuk catering, farmasi, kecantikan, memiliki pemimpin cabang. Oleh karena itu, Tang Chun memiliki lebih sedikit hal untuk dipedulikan, dan dia juga punya waktu untuk melakukan beberapa hal sendiri. Bisnis lama Tang Chun adalah salon kecantikan. Dia selalu ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai titik di mana dia sejajar dengan Tang Jiaping. Jadi begitu dia punya waktu, dia mulai mengabdikan dirinya ke salon kecantikannya lagi. Sejak diperkenalkannya beberapa produk seri Longshan yang dikembangkan oleh Ye Chong, salon kecantikan telah dibuka di seluruh provinsi Jiangdong. Sekarang tampaknya menjadi satu-satunya di provinsi Jiangdong. Salon kecantikan mode ringan rantai kecantikan terbesar di negara itu terpaksa mundur dari panggung besar provinsi Jiangdong dengan putus asa. Namun, salon kecantikan Tang Chun juga telah mencapai puncaknya di provinsi Jiangdong, mencapai kemacetan, dan tidak memiliki ruang untuk berkembang. Oleh karena itu, Tang Chun mengarahkan pandangannya keluar provinsi Jiangdong. Dan pilihan terbaik ada di Mexico City, Mokeng milik Tanah Dingin Utara. Itu adalah kota kecil di perbatasan Tanah Dingin Utara,
tepat di samping Suedu. Alasan mengapa Tang Chun mengarahkan pandangannya ke sini adalah karena itu milik perbatasan Tiongkok. Itu berbatasan dengan negara Mao dan negara Wa, hanya dipisahkan oleh sungai perbatasan. Oleh karena itu, transportasi ke dunia luar sangat nyaman di sini, dan bisa dikatakan sebagai pintu gerbang ke negara-negara timur. Jika salon kecantikan bisa dibangun di sini, maka bisa membuka jalan untuk langkah selanjutnya. Salon kecantikan itu pergi ke luar negeri dan menjadi merek kelas dunia. Kedua, dan yang lebih penting, Mokeng sekarang memiliki peluang bagus untuk Tang Chun. Ada juga rantai mode dan kecantikan ringan di Mexico City. Namun, karena kekalahan fashion dan kecantikan ringan di Provinsi Jiangdong, mereka harus mengecilkan bisnis mereka, dan dampaknya menyebar ke Mexico City. Oleh karena itu, salon kecantikan mode ringan di Mexico City akan ditutup. Salon kecantikan akan segera ditarik, meninggalkan gedung perusahaan kecantikan yang besar kosong. Sekarang, mencari rumah lain untuk diambil alih. Ini adalah sepotong lemak. Fashion ringan telah beroperasi di Mexico City selama bertahun-tahun. Selain tata rias, mereka juga terlibat dalam banyak industri terkait seperti tata rias medis dan kosmetik. Oleh karena itu, lingkungan geografis di sini menguntungkan. Bisnis melibatkan jangkauan yang luas, dan tidak ada pesaing, jelas merupakan industri yang langka dan bagus. Jika bukan karena rantai mode ringan dan kecantikan memiliki masalah besar, mereka tidak akan menyerah di sini. Oleh karena itu, semua orang memikirkan tentang lemak ini. Banyak orang dari berbagai kalangan ingin datang untuk mendapatkan bagian. Alhasil, setelah menawar beberapa kali, muncul masalah. Pada akhirnya, pemerintah harus maju untuk memimpin penawaran, dan mengundang beberapa pakar otoritatif di industri kecantikan dari Mexico City untuk mengikuti penawaran tersebut. Tang Chun mendapat berita setengah bulan yang lalu, dan kemudian dia berubah pikiran. Ketika dia menelepon Ye Chong, dia sudah tiba di Mokeng. Dia tiba di Mokeng setengah bulan lebih awal dan mulai melakukan persiapan awal. Jika Anda ingin menawar di sini, selain dana, Anda setidaknya harus memiliki sejumlah kekuatan ekonomi nyata di Mexico City. Jadi, setelah Tang Chun datang, dia mendaftarkan salon kecantikan di sini dengan lancar, dan membawa tim penelitian dan pengembangan dari Luzhu. Melihat itu adalah Tang Chun, Ye Chong juga sangat senang. Tang Chun, kamu di mana? Aku mencarimu sekarang, kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Tang Chun cemberut, Po, kamu akan mengatakan hal-hal yang baik, merindukanku, kamu belum meneleponku begitu lama. Ada sedikit kebencian dalam nada bicaranya. Ye Chong tersenyum, bukankah aku sibuk? Tang Chun berkata sambil menyeringai, ayo, teruslah sibuk, aku mengganggumu. Hei, Xiao Chun, katakan padaku. Kamu meneleponku telepon pasti sesuatu. Ye Chong tertawa. Tang Chun bersenandung, lalu menjelaskan rencananya lagi. Ye Chong Sin berkata, Tang Chun, gadis kecil ini bergerak sangat cepat, dia tidak bersuara. Dengan gerakan sebesar itu di Mokeng, bahkan salon kecantikan telah terdaftar. Ye Chong merasa sedikit malu saat memikirkan hal ini. Tang Chun sibuk dengan banyak hal untuknya, tetapi setelah dia datang ke Mokeng, dia bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, Ye Chong telah membangun pijakan yang kokoh di Suedu sekarang. Jika Tang Chun menemukannya lebih awal, dia seharusnya menyelamatkan banyak masalah. Ya, dalam waktu kurang dari seminggu, penawaran akan dimulai. Saya hampir menyiapkan kondisi perangkat keras, dan saya hampir siap untuk kondisi perangkat lunak, kata Tang Chun. Kondisi perangkat lunak, ya, kata Tang Chun. Xiao Chun, jangan khawatir. Jika kamu memiliki persyaratan, katakan saja. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Jika kamu menginginkan uang, kamu dapat membayar. Dan jika kamu menginginkan orang, kamu dapat membayar orang, kata Ye Chong. Tang Chun terkikik,
Kalau begitu saya akan mengatakannya, ini terutama tentang produknya. Ternyata produk utama di salon kecantikan adalah krim kecantikan, yaitu botol hitam kecil Dewa Naga. Meskipun bunga putih kristal es sudah cukup banyak dipetik pada musim tahun ini, mereka telah dimasukkan ke dalam gudang. Selain itu, krim kecantikan juga merupakan produksi harian yang berlebihan. Namun, setelah Ye Chong menyembuhkan wabah dan publisitas Zhao Meiting, krim kecantikan sangat populer saat itu. Saat itu, volume barang untuk tahun depan sudah dipesan. Oleh karena itu, setelah pengiriman harian, sudah dipesan terlebih dahulu. Di tangan Tang Chun, sebenarnya tidak ada kelebihan barang untuk dijual. Oleh karena itu, memang agak sulit menggunakan Dragon God Little Black Bottle untuk membuka pasar baru di Mokeng. Saya tidak memiliki inventaris tambahan. Saya khawatir saya tidak akan cukup kompetitif ketika tiba waktunya untuk menawar. Tang Chun berkata, saya ingin bertanya, apakah Anda punya formula baru? Tang Chun's banding tidak masuk akal, tapi sekarang dia ada kebutuhan mendesak untuk produk baru. Bagi orang awam, butuh beberapa tahun bahkan 10 tahun untuk mengembangkan produk baru dengan formula berbeda. Tapi bagi Ye Chong, itu hanya beberapa menit. Ye Chong menyetujui Tang Chun tanpa memikirkannya. Tidak masalah, ketika saya membuat versi botol hitam kecil yang ditingkatkan, itu pasti akan lebih populer daripada krim kecantikan sebelumnya. Hihi, terserah kamu. Tang Pure berbicara, ya, ketika aku siap, aku akan pergi mencarimu, kata Ye Chong. Tang Chun sebenarnya sangat merindukan Ye Chong. Ya, bagus. Ye Chong menutup telepon. Sebenarnya dia sudah punya rencana. Namun, untuk membuat produk baru yang ditingkatkan, diperlukan ramuan desa Xiaoye. Beberapa ramuan yang ditanam di ladang obat desa Xiaoye seharusnya sudah berbunga dan berbuah, siap untuk dipetik. Dia dapat kembali dan memilih beberapa ramuan, lalu mengonfigurasi krim kecantikan jenis baru. Dia sudah lama tidak kembali ke desa Xiaoye, jadi ada baiknya mengambil kesempatan ini untuk kembali dan melihat-lihat. Apalagi sekarang ada lingkaran teleportasi, tapi itu hanya hitungan menit. Belakangan hari itu, Ye Chongbian memberitahu semua orang bahwa dia akan kembali ke kampung halamannya. Zhou Budi pergi ke ibu kota untuk rapat lebih awal, dan membawa Zhou Yao pergi. Hanya menyisakan manusia serigala, Titan, dan lainnya di pulau itu. Ah, ada apa, Instruktur Ye? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Tanya manusia serigala. Ye Chong goyah, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mengumpulkan obat untuk Tang Chun. Jelas, pelatihan di sini juga sangat mendesak. Jika orang-orang ini tahu bahwa saya telah meninggalkan pelatihan mereka untuk Tang Chun, apa yang bisa saya katakan tentang dia? Tentu saja itu penting, kata Ye Chong. Namun, orang-orang seperti manusia serigala dan raksasa telah sepenuhnya bergantung pada Ye Chong sekarang. Saya mendengar bahwa Ye Chong ingin pergi, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Instruktur Ye, mari kita ikuti Anda, ya. Instruktur Ye, baru-baru ini saya menemukan bahwa saya semakin tidak dapat hidup tanpa Anda. Tukang daging itu menjilat lidahnya. Itu membuat semua orang merasa sakit. Kitty juga datang dan berkata, Brother Instruktur, kamu bisa membawa kami ke sana, kami akan mengikutimu. Kami berjanji tidak akan menimbulkan masalah, baru-baru ini. Kitty selalu sangat antusias di depan Ye Chong. Semua orang tahu bahwa anak kucing itu pasti jatuh cinta pada Instruktur Ye. Ye Chong berpikir sejenak, desa Xiaoye penuh dengan aura. Jika kamu membawa orang-orang ini ke sana, itu akan mempercepat kultivasi mereka, yang merupakan hal yang baik. Jadi Ye Chong mengangguk dan berkata, oke, tapi kamu harus mendengarkan aku di luar. Tentu saja, semua orang bersorak. Setelah itu, Ye Chong memberi Kitten dan yang lainnya alamatnya, dan berkata kepada mereka, kamu pergi dulu. Pergi ke alamat ini kampung halamanku, aku ingin kembali dan melakukan sesuatu. Oke, saudara instruktur,
Kalau begitu ayo. Pergi pertama dan tunggu kamu di sana, kata anak kucing itu sambil tersenyum. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak pasti siapa yang sedang menunggu. Semua orang secara alami tidak tahu tentang lingkaran teleportasi, jadi mereka tidak menganggap serius kata-kata Ye Chong, mereka hanya mengira Ye Chong bercanda. Sore itu, semua orang mengemasi tas mereka, dan Eagle Eye mengemudikan helikopter ke desa Xiaoye terlebih dahulu. Setelah Ye Chong menunggu semua orang pergi, dia merapikan dan kembali ke Suedu terlebih dahulu. Ketika dia tiba di Suedu, dia pertama kali pergi ke toko barang antik untuk melihat bagaimana keadaan Zhao Min baru-baru ini. Sekarang, karena kemunculan prajurit semu, semua orang di Suedu panik, dan semakin sedikit orang yang datang ke toko barang antik. Faktanya, karena akan ada prajurit semu yang muncul di jalanan setiap saat, jadi sekarang, semua orang tidak turun ke jalan kecuali jika diperlukan. Biasanya saat ini, toko barang antik itu penuh sesak, tapi yang dilihat Ye Chong sepi dan sepi. Di pintu gerbang toko barang antik tersebut terdapat sebuah poster yang isinya adalah untuk mengajari Anda cara mengidentifikasi prajurit palsu. Dia menggambar, menunjukkan seniman bela diri palsu. Rambut hidung seniman bela diri palsu itu berlebihan, lebih panjang dari janggutnya. Ada kalimat tertulis di bawah ini, rambut hidung seniman bela diri semu itu sangat panjang. Semua orang harus memperhatikan. Ye Chong kemudian memasuki toko, Zhao Min juga sangat senang melihat Ye Chong kembali, dan keduanya berbasa-basi sebentar. Ye Chong memberitahu Zhao Min untuk memperhatikan keselamatan. Pseudo Warriors tampaknya terlalu merajalela akhir-akhir ini. Setelah itu, Ye Chong kembali ke villa. Di ruang bawah tanah villa, dia mengaktifkan lingkaran teleportasi, dan kembali ke desa Xiaoye dalam sekejap mata. Saat ini sudah musim gugur emas dan Oktober, dan musim pertanian yang sibuk telah berlalu. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk desa di desa Xiaoye menganggur di desa. Berkelompok berdua dan bertiga, mengobrol di gazebo desa Xiaoye. Begitu Ye Chong berteleportasi ke rumah desa Xiaoye, dia mendengar suara keras di lantai bawah. Dia berpikir, orang tua harus ada di rumah. Dia akan turun untuk mengejutkan Ye Jianguo dan Li Sujuan ketika dia tiba-tiba mendengar apa yang terdengar seperti pertengkaran di bawah. Putramu adalah kepala desa. Karena putramu tidak ada di sini, kamu dapat mewakili putramu. Kami telah mengatakan bahwa kami di sini untuk membeli desamu. Apakah kamu mengerti? Mengapa? Suara Ye Jianguo. Desa Anda cukup indah di mata saya. Saya selalu menjadi orang yang adil. Dengan cara ini, saya akan memberi Anda masing-masing penduduk desa 5 juta. Sebagai kompensasi, Anda pindah dan membawa 5 juta ke kota. Membeli rumah yang bagus apakah cukup bagimu untuk hidup tanpa khawatir selama sisa hidupmu? Bukankah itu baik? 5 juta? Kita bisa mendapat cukup uang dalam 1 tahun. Kata Ye Jianguo. Oh, aku bodoh. Aku belum pernah melihat petani sesumbar sepertimu. Bukankah itu bagus? Apa yang kamu lakukan menjaga tanah yang rusak ini? Sungguh sekelompok orang tua yang keras kepala, suara lain terdengar. Tidak, kami tidak menjualnya, kata Ye Jianguo. Caoku, kalian, apakah kalian begitu tidak tahu malu? Kami memberimu uang, itu kebaikanmu. Jika itu aku, kamu akan diusir. Tidak terkendali, Ye Chong tahu bahwa itu adalah suara Ye Guangcai. Ye Guangcai sudah sangat tua, tetapi sejak desa Xiaoye mendapatkan aura, Ye Guangcai hidup semakin muda. Tidak hanya dia dalam semangat yang baik, tetapi sekarang gigi baru telah tumbuh di mulutnya. Sanpao bodoh, jangan malu-malu, aku tidak bisa mendapatkan apapun yang aku suka di lembah Baihua. Ye Chong tertawa. Ternyata itu adalah lembah Baihua. Lembah Baihua ini terletak di Yunan kuno. Keluarga San di lembah Baihua adalah keluarga kuno dengan kekuatan tertentu. Dikatakan bahwa itu adalah keluarga medis yang berspesialisasi dalam mengumpulkan berbagai bahan obat berharga.
Tapi di mata Ye Chong, itu bukan apa-apa. Hari ini kalian harus menyerah. Jika kalian tidak menyerah, kalian harus menyerah. Desa ini milikku, benar. Kompensasi 5 juta sudah cukup untukmu. Jangan memaksakan diri. Itu terlalu kecil. Aku bahkan tidak mampu membeli rumahku dengan uang sebanyak ini. Terdengar seperti suara putra ketiga Kiao. Brengsek, sekelompok senjata gunung. Kamu benar-benar tidak ingin bersulang. Oke, mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Pada saat ini, Ye Chong sudah sampai di lantai 1. Anda bisa melihat orang-orang di halaman dari kejauhan. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang pria dengan kepala botak dan gaun ramping, seperti preman. Dan pemimpinnya adalah seorang anak laki-laki jangkung dengan kaos biru, yang disebut anak sulung. Pemuda jangkung berusia 20-an ini memiliki ekspresi mendominasi di wajahnya. Terlihat jelas bahwa dia telah dimanjakan oleh orang lain sejak dia masih kecil. Di belakang mereka, ada seorang pria kekar yang lebih mirip pengawal. Di sisi lain mereka, Ye Jiangwo, Li Sujuan, Ye Guangcai, Kiao Laosan, dan penduduk desa lainnya memelototi mereka. Pada saat ini, Zhang Tiezu dan Zhang Dalong sedang bergegas. Sejak pendirian perusahaan keamanan oleh grup Longshan, sebagian besar anggota tim keamanan di desa kini telah pergi ke perusahaan keamanan untuk mengambil tugas. Namun setiap bulan, 2 orang akan dikirim kembali untuk melindungi keamanan desa Xiaoye. Bulan ini, kebetulan Zhang Dalong dan Zhang Tiezu. Siapa yang berani membuat masalah di desa Xiaoye? Apa menurutmu aku tidak ada? Zhang Dalong memarahi sambil membawa tongkat besi, dan berjalan ke halaman. Ye Chong ingin keluar, tetapi setelah memikirkannya, dia duduk diam di kamar lagi. Dia ingin melihat bagaimana pelatihan naga besar itu baru-baru ini dan sejauh mana pencapaiannya. Zhang Dalong masuk dengan tongkat besi, dan menunjuk ke pemuda jangkung dengan tongkat besi. Aku, Cao, apakah kamu satu-satunya? Apakah kamu berpura-pura menjadi kontes di sini? Apakah kamu tahu di mana ini? Berani untuk datang ke sini untuk bertindak liar? Saya pikir saya tidak ingin hidup lagi. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke pria kuat di belakangnya. Ada. Ayolah. Koin pembunuh ini memiliki banyak omong kosong. Hancurkan giginya. Coba saya lihat apakah dia masih bisa berbicara omong kosong. Berdiri di belakangnya pria kuat itu. Berjalan keluar sebagai tanggapan. Meskipun ada ini hampir 1 lingkaran lebih besar dari Zhang Dalong. Tetapi Zhang Dalong tidak takut. Lagi pula, setelah mengikuti Zhang Tiezu dan yang lainnya untuk waktu yang lama, dia telah mengembangkan gaya tangguh semacam itu. Zhang Dalong mengutuk, "Oke, aku akan membawamu, pria besar yang bodoh, hari ini." Saat dia berkata, Zhang Dalong mengangkat tongkat besi di tangannya, mengarahkannya ke Ada dan menghancurkannya. Tongkat besi ini ganas dan kuat, jika mengenai orang biasa akan hancur meski tidak membunuh mereka. Ada berteriak keras, mengulurkan tangan dengan keras, dan meraih sisi lain dari batang besi dengan tendangan voli. Aura batang besi tiba-tiba berakhir. Zhang Dalong terkejut, dan hendak menarik kembali batang besi itu. Tiba-tiba, Ada menendang perut Zhang Dalong. Zhang Dalong langsung ditendang keluar, dan dengan suara ups, dia berguling 2 kali seperti bola, dan langsung meluncur keluar halaman. Brengsek, kamu masih berpura-pura dengan kemampuan kecil ini? Konyol sekali, pria botak itu tertawa. Zhang Tiezu menatap Zhang Dalong, kamu bajingan sialan, kamu akan mempermalukanku. Saat dia berbicara, Zhang Tiezu juga berteriak dan bergegas. Kekuatan pilar besi ini lebih kuat dari Zhang Dalong. Dia dan Ada bertarung selama lebih dari selusin ronde. Namun, Ada ternyata lebih kuat, dan akhirnya mengalahkan Zhang Tiezu. Anda tahu, Zhang Tiezu, pemimpin resimen keamanan desa Xiaoye, sudah berkultivasi cukup tinggi. Zhang Tiezu bahkan tidak berpikir bahwa Ada ini, yang terlihat jelek, sebenarnya lebih kuat darinya. Ye Chong dapat melihatnya dengan jelas.
Ada ini benar-benar telah mencapai ranah prajurit kuning setengah langkah, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos prajurit kuning. Jadi dia secara alami akan lebih kuat dari orang biasa seperti Zhang Tiezu dan Zhang Dalong. Pemuda jangkung itu terkekeh, dan melangkah maju. Kamu bajingan? Apakah kamu sudah melihatnya? Apakah kamu tahu seberapa kuat kamu? Apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Siapa sih yang tidak takut mati? Muncul lagi. Semua orang terdiam. Bahkan Zhang Tiezu dikalahkan. Siapa yang berani bertarung? Bagus sekali. Pemuda jangkung itu tersenyum. Sekarang, tanda tangani kontrak untukku. Lalu kamu keluar. Sambil menggertakkan giginya, Zhang Tiezu hendak maju untuk mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh kepala desa tua itu, Ye Guangcai. Taizu, sudah cukup. Kamu bukan lawan, mari kita tahan untuk saat ini. Seorang pahlawan tidak akan langsung menderita kerugian, Ye Guangcai berkata dengan suara rendah. Hei, kamu orang tua yang cukup pintar, pria muda jangkung itu tertawa. Dia mengulangi lagi, karena kamu tahu betapa kuatnya kamu. Tanda tangani kontrak untukku, lalu kemasi barang-barangmu dan keluar. Jika ada yang tidak patuh, jangan salahkan bawahanku yang kejam. Penduduk desa tidak bergerak. Melihat ini, pemuda jangkung itu mengutuk beberapa kata lagi. Publik pria itu menundukkan kepalanya dan menatap pemuda jangkung itu dengan kebencian. Ini jelas akan mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Semua orang tidak berani berbicara. Sialan, kalau saja kepala desa ada di sini. Benar, kepala desa ada di sini. Jadi kamu masih merajalela. Ketika kepala desa kami kembali, aku akan membunuhmu bajingan. Semua orang berkata satu sesudah yang lain. Pemuda jangkung itu tampak menghina, dan berkata sambil tersenyum, aku, Cao, lihat perbandinganmu, kepala desamu tidak jauh lebih baik. Siapa kepala desamu? Bisakah kamu berpura-pura begitu agresif? Biarkan dia keluar, biarkan aku melihat. Kamu ingin melihatku? Aku kepala desa. Ye Chong berjalan keluar rumah setelah berbicara. Semua orang terkejut, suaranya terdengar familiar. Setelah itu, semua orang sangat gembira saat melihat Ye Chong. Ya Tuhan, ternyata itu kepala desa. Kenapa kamu kembali? Xiao Chong, kamu kembali tepat waktu, desa kami diganggu lagi, kata Li Sujuan. Ye Jiangwo tidak berbicara, hanya terkikik. Dan Ye Guangcai juga berkata dengan penuh semangat, Xiao Ye, senang bisa kembali. Kemunculan Ye Chong yang tiba-tiba tampak seperti penyelamat yang tiba-tiba datang ke dunia. Semua orang putus asa, tetapi dia memberi mereka dorongan lagi. Pemuda jangkung itu juga membeku sesaat. Bukankah tertulis seperti ini dengan darah anjing biasa? Saat semua orang putus asa, penyelamat akan muncul. Lalu kalahkan orang jahat dan selamatkan semua orang. Menurut perkembangan plot, dia akan dikalahkan. Memikirkan hal ini, dia sedikit khawatir, mungkinkah sang penyelamat benar-benar datang? Namun, jika Anda melihat lebih dekat pada pakaian Ye Chong, itu sangat biasa sehingga tidak bisa lebih biasa. Mungkinkah Nima ini penyelamat? Pemuda jangkung itu mendengus. Aku, Cao, benar-benar mengejutkanku. Kemudian, dia mencibir dan memandang Ye Chong. Kamu adalah kepala desa. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Ye Chong tidak marah. Dia tersenyum ditanya, siapa kamu? Cao, siapa aku? Aku yang termuda dari keluarga San di Baihuagu. San Cheng, kata pemuda jangkung itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, jadi itu dari keluarga San di lembah Baihua. San Cheng tercengang, oh sial, aku tidak menyangka. Kepala desa kecil, kamu tidak terlihat sangat baik. Apa-apaan ini cukup berpengetahuan. Datang saja ke sini, aku akan memberimu 100 lagi. Ye Chong tertawa dan berkata, reputasi lembah Baihua telah berkembang. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Haha, ketahuilah ya, karena kamu tahu aku dari Baihuagu, kamu harus takut. Sekarang aku akan memberimu kesempatan, cepat dan lakukan apa yang aku katakan.
Kata San Cheng. Ye Chong pura-pura linglung, dan bertanya, tapi lembah Baihua memiliki reputasi yang sangat bagus, dan aku sudah mendengarnya di telingaku. Bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan desa kecil kita? San Cheng tersipu dan bersenandung. Dia berkata, apa yang kamu tahu? Saya pikir desa ini tidak buruk, sebagai tempat pembuangan sampah untuk lembah Baihua kami. Saya pikir itu cocok. Ye Chong berkata sambil tersenyum, benarkah? Apakah Anda tertarik dengan aura kami? Atau apakah Anda menyukai obat mujarab kami? Pertanyaan lugas Ye Chong membuat San Cheng tertegun. Sebenarnya San Cheng menginginkan tempat ini karena aura di sini terlalu kuat. Ternyata keluarga San di lembah Baihua suka berkeliling mencari segala jenis bunga eksotik rumput. Tapi kali ini, San Cheng kebetulan tiba di desa Xiaoye. Dia baru saja lewat, tapi dia langsung tertarik dengan aura yang kaya dari desa Xiaoye. Setelah dojo Istana Naga dibangun di desa Xiaoye, aura langit dan bumi terus berlanjut untuk berkumpul, dan itu sangat kaya. Jadi San Cheng segera memutuskan bahwa tempat ini adalah tanah harta karun. Dia merasa pasti ada banyak harta langka di sini. Bahkan jika tidak ada hal seperti itu, aura di sini lebih kuat dari itu lembah Baihua. Jika tempat ini dibuka sebagai ladang obat kedua lembah Baihua, dan pasti akan menumbuhkan bahan obat yang sangat baik. Oleh karena itu, tempat seperti ini persis seperti yang dibutuhkan lembah Baihua. Jika Anda mendapatkan tempat ini, itu akan menjadi sebuah prestasi besar untuk lembah Baihua. Oleh karena itu, San Cheng ingin menempati tempat ini seperti yang dia miliki sendiri. Secara alami, dia tidak akan memberitahu penduduk desa tentang aura, tetapi hanya mengatakan bahwa tempat ini cocok untuk tempat pembuangan sampah. Karena menurutnya bahwa bajingan besar ini secara alami tidak tahu bahwa tempat ini memiliki aura yang bagus. Jika penduduk desa ini tahu, belum lagi tidak bisa dijual. Siapa tahu, kepala desa berbicara tentang energi spiritual begitu dia membuka mulutnya. Tampaknya tidak mungkin untuk menipu penduduk desa ini. San Cheng segera mengubah wajahnya dan berkata, brengsek, berhenti bicara omong kosong, ini adalah milikku. Jika Anda ingin lebih sedikit menderita, dengarkan saja saya, kalau tidak, kita tidak akan setuju. Zhang Tiezu dan Zhang Dalong sudah saling mendukung, berjalan ke sisi Ye Chong. Kepala desa, kami telah mempermalukanmu. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku tidak menyalahkanmu, ini sudah menjadi prajurit kuning setengah langkah, dan kekuatanmu memang sedikit lebih buruk darinya. Namun, tampaknya kekuatanmu memang seharusnya sudah lebih kuat. Kalimat terakhir lebih seperti soliloquy Ye Chong. Kejadian ini bisa dianggap sebagai peringatan bagi Ye Chong. Saatnya mengangkat Zhang Tiezu dan yang lainnya ke level prajurit peringkat Huang. Ye Chong berkata, aku akan mendorong kalian semua untuk menjadi prajurit tingkat Huang nanti. San Cheng terkejut, berpikir bahwa kepala desa kecil ini benar-benar tahu tentang prajurit tingkat Huang. Tapi setelah dipikir-pikir, itu normal. Lagi pula, sekarang prajurit semu telah muncul, semua orang tahu istilah pejuang. Tetapi penglihatan kepala desa kecil itu juga tajam. Dan dia dapat mengetahui bahwa ada bukanlah prajurit berpangkat kuning, tetapi hanya melangkah masuk dengan setengah kakinya. Benar saja, ada juga mendengus dingin. Namun, ini tidak biasa. Apa yang membuat San Cheng paling konyol adalah kepala desa kecil Nima benar-benar kurang ajar, dan bahkan mengatakan bahwa beberapa penduduk desa itu adalah lelucon sialan untuk dipromosikan menjadi ranah prajurit tingkat Huang. Pantas saja penduduk desa barusan mengatakan bahwa dia berpenghasilan 5 juta setahun atau lebih. Tampaknya penduduk desa di desa ini sangat pandai menyombongkan diri, dan mereka semua seperti kepala desa, mempelajarinya. Haha, apakah kamu pikir kamu mendorong penduduk desa ke dalam lubang pembuangan? Juga dipromosikan menjadi prajurit peringkat kuning. San Chao tertawa haha. Kepala botak itu juga tertawa dan berkata, apakah kamu tahu betapa sulitnya lembah Baihua kita untuk menciptakan prajurit peringkat kuning?
Jika semudah yang Anda katakan, saya khawatir akan ada prajurit kuning di mana-mana. Ye Chong sedikit tersenyum dan berkata, ada ini mungkin diberi makan oleh lembah Baihua Anda dengan ramuan. Ye Chong mengungkapkan asal-usul kultivasi ada dalam satu kata, yang mengejutkan San Cheng dan yang lainnya. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, meskipun minum obat dapat mengangkat orang secara paksa, tetapi ketinggian seperti ini benar-benar tidak stabil, fondasinya tidak stabil, dan tidak akan ada pencapaian besar di masa depan. Rumput, kamu kecil satu kepala desa, jangan bertingkah seperti kamu tahu segalanya, kamu hanya seorang kepala desa sudah. San Cheng memarahi, ada persetan denganku, biarkan dia melihat apakah Anda stabil atau tidak, mari kita lihat apakah dia masih memiliki begitu banyak omong kosong. Ada menjawab, dan bergegas menuju Ye Chong. Kecepatan ada sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Ye Chong. Segera setelah itu, dia mendengar ledakan, kemudian, dia melihat ada tubuhnya terbang keluar, lebih jauh dari apa yang baru saja diterbangkan Zhang Dalong, dan terbang langsung keluar dari halaman. Oke, bagus sekali, Xiaoye bermain bagus. Tendangan ini sangat bagus, semua orang bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Ye Chong sedikit tersenyum dan melambai kepada semua orang. San Cheng membeku di tempat, kamu, bagaimana bisa? Bukankah kau hanya seorang kepala desa? Kenapa kamu begitu baik? Ye Chong bertanya sambil tersenyum, mengapa? Apakah Anda keberatan dengan saya, kepala desa? San Cheng tersipu. Meskipun dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang menemukan obat-obatan langka dan eksotis, dia tidak memiliki bakat dalam seni bela diri, dan kepala botak di sampingnya bahkan. Sia-sia, namun, ada dipukuli seperti ini oleh Ye Chong. Melihat situasi ini, beraninya San Cheng lancang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, oke, kamu luar biasa, ayo pergi tunggu. Ye Chong berkata, siapa yang mengizinkanmu pergi? Kamu, apa maksudmu? Pamerkan kekuatanmu di desa kami, pukul orang-orangku, lalu ingin pergi dengan mudah. Ye Chong tersenyum. San Cheng terkejut, apalagi yang ingin kamu lakukan? Ye Chong terkekeh, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Bersambung.